Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi hayalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia buat kita semua. Pemirsa yang budiman, kembali kita bertemu dalam siaran podcast Aliansi Kebangsaan bertajuk Tiga Rana Pancasila. Saatnya cendekiawan berbicara. Pembicaraan kita kali ini tentu menyangkut isu yang lagi menjadi pusat perhatian masyarakat. Yang kita baru saja saksikan belum lama ini, pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Kita baru saja melewati momentum ini, momentum politik penting. Yang kita tahu apapun hasilnya nanti, pemilu 24 ini akan ikut mempengaruhi arah kehidupan politik kita ke depan, ikut mempengaruhi berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara 5 tahun ke depan dengan segala implikasinya gitu, plus minusnya gitu. Karena itu dalam siaran podcast Aliansi Kebangsaan kali ini kita akan bersama-sama coba memperbincangkan apa kira-kira makna dari pemilu yang baru lewat ini dalam konteks bagaimana kita menata kehidupan politik yang lebih baik ke depan, bagaimana kita melembagakan demokrasi yang lebih baik ke depan dalam rangka mewujudkan negara hukum yang negara demokrasi berbasis hukum, constitutional democratic state. Jadi ada unsur demokrasinya, ada unsur nomokrasinya gitu. Yang kita akan bahas juga sekilas, kita coba mengevaluasi sekilas bagaimana pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung kemarin. Kita juga akan bahas bagaimana desain politik yang akan berlangsung kira-kira 5 tahun ke depan, bagaimana pola relasi antara power center baru yang akan menjadi aktor utama pada peta politik kita ke depan. Dan juga tentu dalam perbincangan ini mungkin akan muncul isu-isu strategis apa yang perlu kita mendapatkan perhatian bersama kita gitu. Untuk maksud tersebut sudah hadir di studio kita pada hari ini 2 orang narasumber yang sangat kompeten, dan saya ingin memperkenalkan kepada para pemirsa semua. Yang pertama, Profesor Firman Nur. Selamat datang, Prof. Ya. Prof. Firman Nur ini seorang pakar ilmu politik dan seorang peneliti senior dari BRIN yang dulu kita kenal sebagai LIPI gitu. Beliau banyak memproduksi pikiran-pikiran dan tulisannya di media yang sudah kita ikuti bersama, yang memberikan banyak pencerahan kepada publik, memberikan pendidikan politik. Kedua, yang sudah tidak asing lagi, tokoh kita Pak Poncjo Sutowo, seorang tokoh pengusaha nasional, juga pendiri dan ketua umum dari Aliansi Kebangsaan. Selamat datang Pak Poncjo. Terima kasih. Baik Pak Poncjo dan Prof. Firman, kita baru saja menyaksikan pemilihan umum kemarin, baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif pada semua level dari kabupaten, kota, provinsi sampai ke nasional. Mudah-mudahan hasilnya bisa diumumkan hari ini. Diduga akan ada sedikit kontroversi tentang hasilnya itu, dan itu tentu ada mekanisme hukum untuk menyelesaikannya, nanti dibawa ke MK gitu. Tetapi saya ingin pertama ke Prof. Firman dulu sebagai pakar ilmu politik. Terlepas dari kontroversi keabsahan hasil pemilu itu, baik pileg maupun pilpres itu, bagaimana Prof menilai ini penyelenggaraan pemilu kemarin secara keseluruhan
dalam perspektif demokrasi, dalam keinginan kita untuk membangun pemilu yang memenuhi prinsip free and fair election gitu. Kira-kira seperti apa? Iya, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Iya, jadi kita tidak bisa membayangkan satu pelaksanaan pemilu yang baik di dalam suatu alam atau atmosfer yang demokrasinya rusak. Itu impossible sebetulnya. Dan ini sudah terjadi bukan kali ini. Kerusakan demokrasi kita ini sudah berjalan hampir 1 dekade. Dan indikatornya saya kira cukup jelas karena banyak lembaga pemerhati demokrasi baik di dalam maupun di luar negeri yang memotret kualitas demokrasi kita yang memang cenderung mengalami stagnansi. Jadi beberapa lembaga, misalnya Freedom House, kemudian Economic Intelligence Unit, FIDEM atau IDEA, itu saya cermati itu sama, rata-rata nilai demokrasi kita tuh menengah ke bawah. Bahkan ada yang mengatakan kita mengalami stagnansi. Dan secara kualitatif kajian Thomas Power misalnya di tahun 2018 itu menunjukkan bagaimana justru kita mengalami regresi, punya kecenderungan menjadi negara otoritarian. Jadi kita unik ya, setelah kita menyatakan komitmen melakukan reformasi, justru di 2018 orang ahli Indonesia mengatakan Indonesia ini justru return menjadi negara yang punya tendensi otoritarian. Sejak 2000? Itu tulisan di tahun 2018. 2018. Tapi ada prediksi politik dari Jeffrey Winters, seorang ilmuwan dari Amerika yang mendalami mengenai oligarki, di mana dia juga ahli tentang Indonesia. Di tahun 2015 pun dia sudah wanti-wanti bahwa kalau Indonesia ini tidak dijaga dengan benar, maka ada tendensi oligarki yang semakin menguat. Dan to some extent itu terjadi sekarang. Bagaimana investor politik atau orang menyebutnya sebagai bohir itu menjadi aktor politik di balik semua inggar-bingar politik kita. Ada yang meyakini misalnya adanya Omnibus Law itu adalah campur tangan oligarki, paling telak oligarki. Nah, jadi sebetulnya dalam atmosfer seperti itu 2024 bisa diprediksi bahwa pelaksanaan pemilunya pasti bermasalah. Karena dari 2015 ketika warning oligarki itu disampaikan, yang terjadi adalah bukan perbaikan demi perbaikan demokrasi, tapi pembiaran demi pembiaran, sehingga elit yang berkuasa ini bukannya semakin berupaya memperbaiki diri, tapi membiarkan itu sebagai suatu kewajaran. Dan 2024 atau 2023 itu adalah the tip of the iceberg, puncak dari gunung es, dari akumulasi bagaimana praktik politik yang non demokratik dalam banyak aspeknya itu semakin terlihat, semakin vulgar, semakin eksis tanpa tedeng aling-aling, telanjang betul. Ya, ada yang menyebutnya ini sudah kelewatan batas, begitu ya, sudah brutal begitu. Karena memang selama 10 tahun ini bukan satu perbaikan tapi pembiaran, sehingga si pemilik kekuasaan merasa apa yang dia lakukan pasti benar. Karena memang apa yang dilakukan selalu dibenarkan dan upaya mengkritisi itu diblok habis-habisan. Dengan buzzer, dengan orang-orang yang memang diminta untuk melakukan itu. Sehingga kebenaran menjadi tunggal milik kekuasaan, dan kekuasaan dari waktu ke waktu menjadi semakin percaya diri. Kalau awal mungkin Jokowi hanya katakanlah orang yang primus inter pares ya, pertama di antara banyak orang yang masih malu-malu dan sebagainya. Belakangan karena selalu dibenarkan, itu menjadi sosok yang semakin yakin bahwa apa yang dilakukan pasti akan didukung. Dan ini adalah momentum yang sangat berbahaya ketika kekuasaan itu selalu dibenar-benarkan, sementara kritik itu dianggap pesakitan dan sesuatu yang salah.
begitu. Nah, ini terjadi seperti itu. Sehingga akhirnya kemudian kalau dia melakukan satu manuver yang melanggar hakikat keindonesiaan, saya menyebutnya melanggar hakikat keindonesiaan karena hakikat keindonesiaan itu adalah sila keempat, yang intinya adalah demokrasi sebetulnya. Demokrasi khas Indonesia ini dilanggar dengan satu spirit nepotisme yang nuansanya feodalistik sebetulnya. Turunannya banyak dinasti dan lain-lain. Nah, ini sangat bertabrakan dengan spirit musyawarah untuk mufakat, spirit dengan demokrasi khas Indonesia yang justru ini juga melawan hakikat reformasi karena nepotisme itu. Tapi ya kekuasaan yang sudah merasa paling benar itu menganggap itu bukan suatu kesalahan, itu suatu kewajaran. Begitu. Ya, terima kasih Pak. Jadi dalam konteks demokrasi tadi ya, mungkin benar apa yang dikatakan Tom Power dan Eva Warburton ya. Iya. Demokrasi kita from stagnation to regression ya. Iya. Nah, nanti Prof kita simpan dulu, nanti kita lanjutkan lagi topik ini. Ini menarik sekali Prof. Saya ingin kayak Pak Ponco ini. Pak, kita lihat hasil pileg kemarin pemilu ya. Parlemen kita yang begitu penting sebagai suatu lembaga representasi demokrasi, lembaga perwakilan, akan diisi oleh wajah-wajah baru yang tidak kita duga sama sekali Pak. Jadi kita lihat itu banyak sekali yang ya dalam tanda petik kita bisa mempersoalkan kapasitas dan kualitasnya itu. Ini dari segi demokrasi tadi yang disampaikan oleh Prof. Nur, ini kemunduran atau bagaimana gitu Pak Bapak melihat ini? Kok seperti itu? Jadi ada dua hal Pak. Representasi daerah tidak terwakili, representasi kader partai pun tidak terwakili di sana. Orang-orang yang sama sekali kita tidak tahu gitu. Ya kita tahu popularitasnya, tapi dari segi kualitasnya itu bagaimana Pak Ponco menilai hasil pileg kemarin ini? Ya saya kira hasil pileg ini menunjukkan beberapa hal yang sangat memprihatinkan. Ya. Sekarang orang hanya bicara soal wah ini pemilu curang gitu. Ini nggak benar cara berhitungnya, cara memilihnya nggak benar. Tapi di balik itu semua ada satu hal yang lebih serius kita hadapi gitu. Tentu pandangan saya dari kacamata kebangsaan bahwa Indonesia itu bangsa yang paling unik di dunia, paling majemuk, paling plural, paling bineka gitu. Dan dari bineka itu menurut catatan sensus tahun 2010 itu ada 1170 etnik di Indonesia. 1170 etnik di Indonesia menurut sensus tahun 2010. Dan dari yang 1170 itu yang jumlah etniknya di atas 1 juta cuma 11. Yang mayoritas ini. Ya, jadi yang besar. Maka menjadi sangat sensitif kalau demokrasi kita itu demokrasi majoritarian gitu. Ya akan menimbulkan banyak masalah gitu. Hari ini barangkali itu di-amplified permasalahan itu. Di-amplified dengan cara bahwa tidak ada kesetaraan dalam pemilih. Karena kesetaraan itu diblok dengan uang dan popularitas. Uang dan popularitas itu satu faktor penentu yang tinggi. Memang demokrasi mempermasalahkan itu. Tetapi untuk Indonesia itu menjadi amplified karena ini sangat bertentangan dengan kebangsaan kita. Yang kita khawatir, kebangsaan adalah satu rekayasa politik. Bangsa itu tidak alamiah gitu. Dia rekayasa, dibuat oleh sengaja oleh sekelompok cendekiawan untuk dilakukan suatu kegiatan, satu social engineering. Kalau ini social engineering ini tiba-tiba berhenti atau malah reverse, terbalik, maka malah petaka bagi bangsa kita. Itu yang barangkali harus kita lihat, apakah pemilu ini memperkuat kebangsaan kita atau memperlemah gitu. Ini yang barangkali selalu harus kita menjadi perhitungan kita melihat persoalan itu. Kita jangan terlalu detail kecil melihat itu, tapi secara garis besar gitu. Saya orang termasuk yang menghadap Pak Amin Rais waktu Ketua MPR tahun 2002. Saya tanyakan pada waktu mengamandemen itu, saya bilang Pak Amin, konstitusi itu bahasa hukum dari Sumpah Pemuda. Apakah Sumpah Pemuda makin tinggi nilainya setelah diamandemen atau makin rendah? Kalau makin rendah, jangan diamandemen. Kalau makin tinggi, mari kita amandemen bersama-sama gitu. Kalau tidak
Kalau kita tidak yakin, ya tunda aja dulu sampai kita yakin gitu. Tapi jawaban beliau, dia bilang, Saudara Ponco, kamu dari FKPPI, maka apa yang saya lakukan ini sudah konsultasi dengan fraksi ABRI. Gitu. Ada 2 petinggi ABRI yang ikut pada waktu itu. Saya tetap aja berkatakan, Pak, bukan soal dari setuju sama siapa, cuma pertanyakan apa kita yakin bahwa perubahan ini memperkuat Sumpah Pemuda gitu. Sumpah Pemuda itu kan simbol kebangsaan kita gitu. Nah, kalau itu simbol itu dilanggar, maka dulu tahun 98 barangkali seperti tadi Prof Firman katakan, ada upaya untuk memperbaiki nuansa itu. Jadi setelah ada otoritarian yang panjang, memperbaiki maksudnya supaya partisipasi rakyat itu makin tinggi gitu. Karena menurut saya demokrasi itu adalah upaya untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Tujuan utamanya itu. Kalau demokrasi itu untuk apa? Kalau bukan tujuannya untuk meningkatkan partisipasi rakyat. Karena tidak mungkin negara ini dibangun kalau partisipasi rakyatnya rendah gitu. Betul. Malah apalagi kalau konflik di antara rakyat makan jadi kacau. Dan kita akan menghadapi tantangan-tantangan global dan geopolitik yang besar, maka partisipasi rakyat itu sangat krusial. Apalagi Indonesia yang tadi yang unik, saya kira sejarah membuktikan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Republik ini selalu ditentukan oleh besar tidaknya partisipasi rakyat. Dan 10 November kita menang perang. Apa karena tentara kita canggih, peralatan canggih? Tidak, karena partisipasi rakyat yang besar gitu. Dan di masa depan dunia hari ini juga sangat volatile gitu ya. Jadi partisipasi rakyat adalah kata-kata kunci yang paling perlu kita lakukan gitu. Dari kacamata itu pertanyaannya, apakah demokrasi dan pemilu hari ini on the right track atau bukan? Itu ya kira itulah. Saya ingin lanjutkan lagi ke Pak Ponco dulu. Tadi Bapak menyebut konsekuensi wajah DPR kita yang seperti sekarang ini konsekuensi dari satu model pemilihan yang kita pakai, yaitu tadi Bapak sebut model demokrasi majoritarian. Nah, tadi saya kira ini nyambung dengan apa yang disampaikan Prof Firman ya. Bahwa sebenarnya para founding fathers kita dulu ketika mendesain struktur ketatanegaraan kita dan model ketatanegaraan kita, mereka sudah punya pilihan itu. Satu model demokrasi yang khas, yang tercermin di sila keempat Pancasila ya Prof ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kira-kira kalau dalam textbook ilmu politik ini yang disebut demokrasi deliberatif ini. Nah tadi Pak Ponco menyebut ketika kita memilih, dan pilihan itu dimulai ketika amandemen konstitusi tahun 1999 sampai 2002 itu. Kita memilih demokrasi liberal itu kira-kira. Demokrasi liberal itulah yang menghasilkan majoritarian dengan prinsip the winners take it all gitu. Dan menurut Pak Ponco akhirnya bagaimana jadi wajah parlemen kita ini tidak menunjukkan keterwakilan. Tadi Bapak menyebut ada begitu banyak keragaman budaya kita itu tidak terwakili di parlemen kita. Padahal seharusnya idealnya itu parlemen kita ini kan mencerminkan keanekaragaman. Tidak hanya orang terpilih, tapi semua juga harus terwakili gitu. Jadi saya kira itu masalahnya, Kang. Yang sekarang itu keterpilihan, bukan keterwakilan. Gitu. Elektabilitas, Pak. Bukan representatif. Itu ada dia, bukan representation. Kalau begitu artinya apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah kebangsaan kita. Gitu. Kalau ada civil disobedience gitu, ini kita dalam 10 tahun pertama kemerdekaan kita, konflik etnik itu besar sekali gitu. Besar sekali gitu. Jangan kita kembali ke sana gitu. Kita nggak boleh, harus makin kuat. Dan kita mempunyai beberapa kata bijak yang dipakai oleh para leluhur kita. Karena kebinekaan kita kan sudah ribuan tahun. Kata Bhinneka Tunggal Ika itu kan bukan baru sekarang, 1000 tahun. Zaman Sriwijaya itu sudah, zaman Majapahit sudah ada tuh. Jadi itu sudah menjadi karakter kita. Bhinneka Tunggal Ika itu salah satu filsafat yang mengatakan bagaimana kita menyikapi keberagaman itu. Gitu. Bhinneka Tunggal Ika dan majoritarian itu opposite direction gitu. Maka pertanyaannya,
ini yang salah binekanya atau mayoritariannya kan begitu. Jadi sekarang seolah-olah banyak teori-teori bahwa mayoritarian itu yang paling benar begitu. Tapi menurut saya tidak bisa gitu. Kita sudah melihat beberapa bangsa-bangsa besar di dunia hilang, terpecah-pecah menjadi bangsa-bangsa yang kecil karena ketidakmampuan untuk menjadikan satu. Nah sekarang ini kan ada moto begini, supremasi hukum gitu. Supremasi hukum itu sebetulnya menurut saya harus tunduk kepada nilai bersama. Kita punya nilai bersama yaitu Pancasila, mestinya jadi rujukan gitu. Kalau supremasi hukum itu dilakukan tanpa mengindahkan nilai-nilai, sulit karena hukum tidak mungkin mencatat semua aturan gitu. Sopan santun gitu. Kalau saya angkat kaki di sini, apakah ada melanggar hukum? Tidak ada, dan hukumnya nggak ada. Tapi kan itu melanggar sopan santun. Satu nilai yang mengabaikan etika, Pak. Iya, itu sekarang seolah-olah etika udah nggak jadi soal yang penting. Padahal itu yang menjadi binding factor dari begitu. Yang etnik, yang banyak itu kan berkumpul karena ada satu nilai bersama yang disepakati gitu. Itu yang menurut saya perlunya kita mengangkat. Pancasila jangan diterjemahkan sebagai sila 1, sila 2, sila 3. Itu pelajaran anak SD kali gitu ya. Pancasila harus dimaknai sebagai kata pengikat, titik temu dari semua yang bineka itu. Semua yang bineka itu sepakat bahwa dalam 5 hal ini sama gitu pandangannya. Kalau itu dilanggar, yang beda sih banyak, pasti semua orang beda-beda gitu. Tapi yang sama itu yang perlu kita pupuk gitu. Maka hukum harus dibangun di atas nilai bersama gitu. Jangan sampai ada hukum di atas nilai bersama. Dengan kemampuan pileg yang kita khawatirkan ada degradasi sekarang ini, mampukah legislator kita nanti merumuskan nilai-nilai itu jadi hukum berlakunya bagaimana gitu? Kalau sekarang kan pemilihannya bukan kapasitas, tetapi popularitas dan logistik. Nah, jadi bagaimana nanti pembuatan hukum kita? Kalau pembuatan hukum kita tidak baik, maka seluruh demokrasi kita akan menjadi berantakan gitu. Padahal demokrasi berbasis demokrasi gitu. Kalau demokrasinya direkayasa, itu tanda yang kurang baik begitu. Itu saya kira kena permasalahan kita hadapi dengan kualitas legislator yang kita perkirakan akan ada bermasalah gitu. Iya, dan itu akan kita hadapi 5 tahun ke depan ini, Pak, wajah legislasi kita yang baru. Terima kasih Pak untuk ini nyambung lagi ke Prof Firman ya. Tadi Prof sudah menjelaskan itu sejak 10 atau 5 tahun terakhir ini tren mundurnya demokrasi kita gitu. Kalau coba kita lacak akarnya gitu ya, sejak reformasi itu kan kita berkomitmen untuk menuju ke demokratisasi, dan langkah pertama yang kita lakukan itu 4 kali amandemen konstitusi gitu. Dan salah satu yang ditetapkan dalam amandemen hasil dari reformasi itu adalah kita kembali memperkuat sistem presidensialis murni gitu. Tapi pada saat yang sama, karena semangat demokrasi yang meluap menggebu-gebu waktu itu, kita mengadopsi sistem presidensial murni dan sistem multipartai gitu. Katanya 2 hal itu secara teoritis tidak kompatibel itu, antara presidensial murni dengan sistem multipartai yang ini. Nah akibatnya katanya itu dalam 5 tahun pertama reformasi sampai 10 tahun sejak Pak Habibie, Gus Dur sampai Ibu Mega bahkan era SBY itu terjadi saling sandra menyandra antara kekuatan di parlemen dengan presiden gitu. Tetapi ini kembali ke yang Prof sebutkan itu. Sejak 2014 ada tren baru gitu. Saling sandra menyandra ini berkurang, tapi kekuatan-kekuatan di multipartai di parlemen ini itu menempel ke presiden. Suatu koalisi baru yang kalau istilah itu disebut presidentialist parties itu. Sehingga dimensi kritis dari parlemen di parlemen itu hilang gitu. Mereka malah bersekutu dengan presiden, membuat suatu pola aliansi baru yang tentu mereka mendapat imbalan politik maupun imbalan sumber daya ekonomi gitu ya. Nah ini yang tadi saya kira Prof maksudkan dengan mulai ada tanda-tanda
mundur ini ketika kekuatan-kekuatan yang seharusnya menjalankan fungsi check and balance di parlemen itu malah menempel ke presiden gitu. Kira-kira Prof. Firman melihat ini ke depan akan begini terus atau bagaimana gitu? Tren ini mulai jadi kita kan dulu disebut partai-partai itu kita suka membagi dalam nasionalis, religius. Sekarang katanya pemetaan seperti itu sudah tidak valid lagi gitu. Sekarang karena itu tadi tren presidentialized parties ini, kira-kira bagaimana Prof menilai? Iya, jadi kita bisa menggunakan kacamata post demokrasi teori ya. Iya, iya. Bahwa situasi demokrasi yang tidak terjaga itu akan menyebabkan layunya demokrasi. Jadi memang demokrasi ini sama dengan spirit nasionalisme, ini harus dijaga, dipelihara. Karena demokrasi itu sebagaimana yang dikatakan oleh Samuel Huntington, itu bisa pasang naik, bisa pasang surut. Nah, ketika suatu bangsa tidak mampu menjaga demokrasinya, membiarkan terus lemah, maka tendensinya akan selalu surut. Nah, Indonesia saat ini kan sedang mengalami kembali fenomena executive heavy. Yeah. Ketika eksekutif ini mengungguli eksistensi legislatif. Karena ada satu ketergantungan politik relatif akibat sumber-sumber kekuasaan yang tidak imbang di antara elit yang ada, di mana sumber-sumber kekuasaan demikian berlimpah di eksekutif sehingga dia bisa katakanlah menarik gerbong kekuasaan yang harusnya itu bisa independen. Nah, saya ingin melihat bahwa salah satu problem dari situasi ini adalah ketidakindependenan partai politik. Jadi itu adalah epicentrum, salah satu epicentrumnya di situ. Kita tidak ketidakindependenan partai politik. Jadi kita bisa bayangkan kalau partai politik ini punya karakter kuat, punya ideologi kuat, punya finansial dan logistik yang kuat. Dia bisa independen, dia bisa otonom, dia bisa mandiri, dia bisa lebih ekspresif. Dia tidak bergantung pada kekuasaan demikian mudahnya. Sehingga ketika dia memainkan peran, apakah itu di dalam konteks koalisi kekuasaan ataupun di dalam konteks sebagai elemen oposisi di dalam partai, dia bisa memainkan perannya dengan baik. Jadi tidak cenderung untuk menjadi oportunistik dan ikut arus. Sikap oportunistik ini kan sisi lain bahwa ada satu hal yang lemah yang harus dia lakukan sebagai kompensasi agar kelemahannya itu terpenuhi atau kelemahannya itu bisa dia hindari. Dan salah satu cara yang efektif untuk bisa mengatasi kelemahan itu adalah merapat pada kekuasaan. Khususnya adalah mereka yang ada dalam posisi elit di partai begitu ya. Untuk tidak bisa terganggu, mereka tidak cukup mengakar, tidak seperti dulu. Mereka justru mengakarnya ke atas. Sehingga ada tendensi kalau ingin aman, ya jangan ke akar, karena akarnya sudah tidak ada. Tidak ada party ID yang kuat dengan rakyat saat ini. Yang ada adalah sumber kekuasaan itu di atas. Sehingga secara praktis, pragmatis akan lebih baik dan lebih instan kalau mengarah pada kekuasaan. Dan ini dibungkus dengan pola hubungan yang memang sangat oligarki dan sangat elitis. Sangat diatur oleh kelompok kecil di dalam partai. Dan ini berlaku hukum besi Robert Michel tentang oligarki. Bagaimana partai politik sebagai anak kandung demokrasi yang harusnya berperan sebagai elemen demokratik yang memperjuangkan demokrasi itu menjadi tools bagi oligarki. Karena terbiasa dengan pola hidup di mana semua keputusan itu berasal dari atas. Dari elit partai. Dari elit. Ini makanya disebut sebagai post demokrasi. Intinya elit. Kenapa dari elit? Kehidupan partai politik ini menjadi sangat elitis karena partai tidak bisa hidup tanpa ketergantungan finansial dengan kelompok tertentu. Apakah itu yang dimaksudkan dengan terjadinya fenomena kartelisasi partai politik itu, seperti studinya Dodi Ambardi itu ya? Betul. Salah satunya itu karena memang partai politik tidak memiliki lagi kemampuan untuk menghasilkan kekuatan atau kemandirian finansial bagi dirinya sendiri. Nah, ini menarik. Ini bahkan ada yang mengatakan
bahwa partai politik terbebas dari oligarki itu hanya hitungan bulan saja. Jadi setelah oligarki sultanistik Pak Harto tumbang, itu oligarki yang ada tercerai-berai kemana? Seolah tidak ada pegangannya. Tapi kemudian mereka sadar, karena oligarki ini adalah kelompok yang agile dan adaptif, mereka sadar bahwa the next institution yang akan powerful adalah partai politik. Akibatnya mereka ramai-ramai masuk partai politik. Sehingga bulan katakanlah Mei, Pak Harto runtuh, Agustus itu sebagian oligarki sudah merembas masuk partai. Ke berbagai partai. Dan posisinya waktu itu rata-rata adalah sebagai bendahara atau semacamnya. Tapi itu tidak berlangsung lama. Karena setelah itu partai-partai mulai dikuasai oleh kaum oligark, kaum saudagar kata Pak Akbar Tanjung. Sehingga tidak lagi mereka bermain di balik layar, mereka mulai menguasai partai itu. Duduk sebagai pimpinan resmi. Pucuk pimpinan resmi. PAN misalnya ada Pak Sutrisno Wahir waktu itu. Dan beberapa partai juga banyak pengusaha yang akhirnya berkuasa di partai-partai itu. Dan ini mulailah muncul karakteristik saudagar dalam berpolitik yang kalkulatif, yang tidak terlalu suka ideologi, yang pragmatis, yang penting wani piro seperti itu. Dan tidak itu saja. Dalam perkembangannya, oligarki ini malah bikin partai sendiri. Dia tidak mendompleng partai yang sudah ada. Bikin partai baru. Dia bikin partai baru. Beberapa partai yang eksis hingga sekarang itu juga diinisiasi oleh para pengusaha dengan tujuan-tujuan yang bisa baik, bisa juga kurang baik. Tapi intinya adalah yang ingin saya katakan bagaimana landscape politik kita ini sangat bergantung pada oligarki pada akhirnya. Dan mentalitas oligarki ini adalah mentalitas yang eksklusif, tidak terlalu suka dengan demokrasi. Tidak ada oligarki yang betul-betul rela demokrasi harus menang. Dia cenderungnya adalah mengakali demokrasi. Sehingga akibatnya sedapat mungkin mereka bisa terus eksis, terus mendapatkan privilege dari sisi ekonomi karena mereka ingin selalu di atas dari sisi ekonomi dengan berkong kali kong dengan kekuasaan yang ada. Inilah sebetulnya versi Alibaba baru ya. Dulu kalau tahun 50-an ada istilah Alibaba. Sekarang adalah fenomena peng-peng, pengusaha dan penguasa. Begitu ya. Ini yang sedang menggerogoti bangsa kita ini diam-diam kan, dengan mengatasnamakan demokrasi, dengan mengatasnamakan nasionalisme. Tapi praktiknya itu adalah sangat eksklusif dan sangat tidak peduli ke kehidupan nation begitu ya. Dan itu mereka saling memperkuat. Tahun 2024 adalah salah satu cerminan bagaimana dua kekuatan itu kembali bersimbiosis. Yang satu punya mau, yang satu punya dana. Dan ini mereka kemudian saling berkolaborasi dan mengucurlah dana-dana itu sampai ke bawah untuk memenangkan kontestasi. Jadi ini sebetulnya ada cerita bagaimana sebetulnya nasionalisme itu menjadi tersingkirkan karena itu adalah kepentingan sesaat kalangan tertentu, khususnya oligarki yang berkolaborasi dengan pengusaha. Tentu saja analisis seperti ini bisa ditambahkan dengan analisis lain, tapi intinya yang menjadi korban adalah demokrasi akhirnya mengalami pembajakan. Oleh oligarki. Hijack demokrasi. Memang betul kita ada pemilu, memang betul kita ada legislatif, eksekutif, yudikatif, tapi substansi di dalamnya itu sudah jauh dari nilai-nilai demokrasi. Lebih demokrasi prosedural. Bukan substantif. Bukan substansial. Meskipun prosedural juga penting, tapi substansinya sudah jauh dari spirit demokrasi. Karena demokrasi pada intinya adalah equality. Equality dalam makna equality untuk memilih maupun equality untuk bertarung secara imbang. Tapi bagaimana mungkin sekarang sumber kekuasaannya sudah tidak imbang. Perbandingan antara pengusaha atau pengusaha dengan rakyat biasa kan jauh. Perbandingannya sangat jauh. Berkali-kali lipat begitu. Nah, di mana pengusaha itu ngumpul itu sudah dapat dipastikan bahwa disitulah letak kemenangan politiknya. Dan inilah yang menyebabkan spirit equality dalam konteks demokrasi itu tidak berjalan di Indonesia karena tidak equal. Bagaimana segelintir orang bisa menguasai demikian besar kue ekonomi kita. Konon katanya
hanya 10% yang menguasai sekitar 75% kehidupan ekonomi kita. Di mana keadilan sosialnya di situ kan? Sehingga masyarakat pada umumnya itu rebutan yang 25%. Sementara yang 75% sudah terbagi kepada para pengusaha. Jadi Indonesia yang katanya Pancasilais ini di dalam konteks ekonominya justru sangat jauh dari spirit keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ini punya implikasi terhadap kehidupan demokrasi atau politik. Jangan dikira ini tidak ada kaitannya, justru itu sangat terkait karena perilaku memilih itu salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan atau kekuatan material finansial. Orang yang bisa mandiri secara material finansial, dia cenderung bisa lebih bermandiri juga dalam berpolitik. Betul. Tapi masyarakat yang masih lemah secara ekonomi itu sangat bisa dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi yang kemudian bisa membeli katakanlah suara. Makanya Indonesia ini kan money politicsnya paling tinggi di Asia, bahkan juga mungkin dan ini menarik, tiga besar di dunia. Konteks terakhir ini kan bagaimana tingkat kemiskinan itu menjadi bagian dari politik elektoral itu kan. Betul. Memanfaatkan. Betul. Makanya kalau dilihat dari banyak aspeknya, betul juga orang yang mengatakan kita masih perlu pemilu tidak sih? Karena ini satu pertanyaan retorik yang sebetulnya analitis, bahwa loh semua sudah tidak memungkinkan adanya demokrasi yang equal tadi. Dari sisi politik penguasa sudah sangat ingin makin berkuasa. Secara ekonomi juga sudah tidak imbang antara rakyat dengan pengusaha gitu. Sehingga sudah dapat diprediksi sebetulnya bahwa mereka yang ada dalam inner circle kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan ekonomi lah yang akan menang. Begitu. Iya, Prof. Jadi seperti tadi Pak Ponco berikan dengan contoh yang sangat jelas itu ya. Kualitas atau wajah karakter parlemen kita ini kan hasil dari keterpilihan itu kan, elektabilitas, bukan representatif, karena faktor tadi ada yang implikasi dari berubahnya desain model demokrasi yang kita anut ini. Gitu. Dan sedikit tambahan dari 10 anggota parlemen kita Pak, 5-6 orang itu backgroundnya pengusaha. Sekarang ini? Ya, dan itu rata-rata aktif. Yang sekarang. Dan 5 dari 5-6 dari 10 anggota parlemen kita itu backgroundnya pengusaha dan sebagainya masih aktif juga. Nah, itu menggambarkan memang biaya untuk masuk ke parlemen seperti yang Pak Ponco sebut tadi luar biasa kan. Jadi apa namanya? Jadi kita kembalikan. Itu karena konsekuensi dari pilihan kita. Kita begitu reformasi kita memilih demokrasi liberal. Padahal demokrasi liberal itu kan dibangun di atas asumsi tingkat pendidikan masyarakatnya setara, equal, tingkat ekonominya juga tidak terlalu gap yang besar. Sehingga dulu kalau tidak salah yang menulis buku itu no bourgeois, no democracy, Tom Bottomore itu. Asumsinya kan itu kan harus ada masyarakat yang secara ekonomi kuat, tingkat pendidikan relatif sama, demokrasi bisa berjalan baik di sana gitu. Kalau masih ada kepincangan seperti ya terjadi seperti yang tadi Pak Ponco sebutkan itu kan, demokrasi dengan segala implikasi negatifnya yang tadi Prof garis bawahi lagi itu berselingkuhnya atau bersekutunya kekuatan oligarki dengan partai. Sekarang Prof di masyarakat awam itu menyebut ada istilah yang mereka sebut sekarang ketua partai itu bukan lagi ketua tapi owner gitu. Itu sudah ada pergeseran makna gitu. Dulu pimpinan partai dia representasi dari kekuatan politik ideologi yang dijalankan. Sekarang itu bergeser Pak, ketua partai itu owner, pemilik gitu, hampir sama seperti yang. Jadi ini bagaimana Prof? Kira-kira ke depan tren seperti begini akan terus berlangsung gitu? Iya, sekarang ada istilah post demokrasi party. Post demokrasi party. Ini contohnya adalah buku itu ditulis oleh Colin Crouch, seorang sosiolog politik ya. Ahli sosiologi politik. Dia mengambil contoh bagaimana Silvio Berlusconi itu mengelola partai politik di Italia. Di Italia, ya. Silvio Berlusconi itu pengusaha besar yang pernah juga menjadi owner dari AC Milan. Dia punya perusahaan Fininvest dan dia punya partai kalau saya tidak salah Forza Italia ya. Nah, di situ dia mengelola partai politik layaknya perusahaan. Dia sebagai owner, dia sebagai inisiator, dan dia ingin partainya itu menjadi
political machinery buat dia, mesin politik buat dia untuk memenangkan dia begitu. Sama juga kayak Thaksin di Thailand ya. Nah, di sini dia mentreatment partai politik itu seperti perusahaan di mana anak-anak cabang dari partai itu seperti anak-anak cabang perusahaan. Semua dana di drop dari atas. Dan partai ini memang salah satu karakter dari post demokrasi party, dia tidak berdasarkan ideologi tertentu dan dia tidak berdasarkan dari akar politik tertentu. Misalnya kalau ada partai buruh, itu kan berangkat dari kaum buruh yang kemudian membentuk partai buruh begitu. Atau misalnya dalam konteks Indonesia ada partai agama, komunitas agama tertentu, aliran agama tertentu membentuk satu partai tertentu dengan karakteristik aliran itu. Jadi dia cukup mengakar. Nah kalau post demokrasi partai ini dia tidak perlu akar, dia hanya perlu uang. Dia perlu uang, bekerja sama dengan pollster untuk menciptakan pencitraan. Kemudian dia tebar itu uang untuk membuat kepengurusan dan dia menjalankan mesin itu dengan proses yang sifatnya top down, tidak lagi ke bawah. Nah, akibatnya ketua umum itu seperti CEO. Makanya betul juga istilah bahwa ini mengalami seperti owner ya, seperti owner atau personalized party gitu. Jadi partai mengalami personalisasi bahwa partai itu adalah milik perorangan pada akhirnya. Dia memang punya struktur partai tapi dalam kesehariannya dikelola secara perorangan layaknya sebuah perusahaan begitu. Nah, dalam konteks ini negosiasi politik yang terjadi itu bukan antara rakyat yang berkumpul kemudian menyampaikan aspirasi dan saling berdialog dengan para pimpinan partai seperti tahun 50-an di mana rumah pimpinan partai itu ramai dikunjungi orang untuk berdialog. Saat ini itu tidak diperlukan lagi. Yang terjadi adalah ketua umum partai dengan ketua umum partainya bertemu di satu tempat, mereka bernegosiasi, selesai begitu. Sehingga yang terjadi sekali lagi ini memperkuat tesis bahwa demokrasi akan semakin teruntuh dan di dalam perkembangannya kehidupan politik kita akan semakin elitis. Iya. Pak Ponco, ini menarik sekali ini ya. Kalau ini yang terjadi yang digambarkan oleh Prof Firman ini, tren seperti itu yang berlaku ke depan, bayangkan partai politik yang mestinya based on massa gitu ya, must be support gitu kan, partai kan mestinya itu idealnya kan berakar di bawah gitu. Kalau sekarang kan tadi Prof katakan partai sudah menjadi extension dari kekuatan di luar dirinya, ini dalam hal ini oligarki gitu. Dan ini saya ke Pak Ponco ini, kalau ini yang terjadi tren yang digambarkan ini sangat mengkhawatirkan Pak Bapak. Bagaimana yang tadi Pak Ponco disebut kita yang utama dalam masyarakat seperti kita ini adalah partisipasi politik, keterlibatan rakyat. Dengan tren seperti ini, rakyat ini malah dikucilkan atau bagaimana ya? Proses politik berjalan tanpa melibatkan mayoritas rakyat. Bagaimana mungkin itu dalam negara seperti Indonesia yang luas dan beragam ini? Ya, saya kira fenomena itu sudah terjadi ya. Jadi persoalannya itu bukan menganalisa apa yang terjadi. Tapi mencari solusi kan begitu. Kalau cuma menganalisa nanti kita bisa kita grumbling aja, menggerutu nggak ada ujungnya gitu. Betul Pak. Oleh karena itu seperti juga podcast ini, saya berpendapat kalau ada problem seperti itu maka solusinya cuma satu, cendekiawan mesti bicara. Karena itulah solusi yang bisa menyelesaikan gitu. Kalau enggak kita grumbling aja. Itu cendekiawan mesti bicara. Didorong bicara gitu ya. Jadi kita saya pengamat lihat Indonesia dijajah 350 tahun oleh bangsa Eropa. Karena apa? Karena itu kekuatan oligarki yang menempel dengan kekuasaan pada waktu itu alat common interestnya adalah kekayaan alam. Para penjajah itu mengendaki kekayaan alam kita dan mereka berkolaborasi dengan para penguasa yang sangat feodal pada waktu itu. Nah itu membuat kita terjajah sampai satu hari ada Budi Utomo yang merubah cara berpikir itu. Gitu. Kalau nggak ada Budi Utomo kita masih dijajah sampai hari ini. Jadi peran cendekiawan Pak. Ya jadi menurut saya oleh karena itu cendekiawan
mesti bicara gitu, cari solusi. That's the only answer yang kita perlukan gitu. Aliansi kebangsaan memfasilitasi agar dialog itu terjadi gitu. Itu yang kita harapkan, karena tiba-tiba kita seperti useless, kita nggak tahu mesti apa yang kita lakukan. Kita lakukan. Sampai hari ini pun fenomena itu sama gitu. Dari semua pengusaha yang tadi Bapak katakan, yang paling menonjol itu pengusaha yang ada hubungannya dengan sumber kekayaan alam. Ekonomi ekstraktif ya. Ya, itu yang faktor paling besar gitu. Padahal kita ini, saya sering katakan dalam kesempatan lain, kita ini menghadapi kutukan sumber daya alam gitu. Kita punya sumber daya alam yang melimpah, tapi rakyat kita miskin. Kenapa terjadi kemiskinan? Karena fenomena itu masih terjadi sampai hari ini gitu. Ada koalisi antara peminat sumber daya alam dengan kekuasaan gitu. Jadi sumber daya alam itu tidak dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kemauan rakyat, tapi untuk sebesar-besar kekuasaan gitu. Ini yang menjadi fenomena. Jadi oleh karena itu saya selalu berpikir bagaimana ya persoalannya, kayak telur sama ayam mana yang duluan gitu. Maka saya berpendapat mungkin terobosannya kalau cendekiawannya bisa berkumpul, berpendapat, berpengaruh gitu. Ini terjadi Budi Utomo, terjadi juga di Amerika. Menurut saya yang saya tidak tahu, selalu saudara Yudi Latif selalu bilang, cendekiawan itu membuat federalist paper, menjelaskan kepada masyarakat apa sih sebetulnya kepentingan itu. Sama hari ini kita hadapi gitu. Kita memerlukan cendekiawan yang bicara kepada masyarakat, educate masyarakat gitu. Indonesia ini memang ada masalah, rakyatnya itu ada gap besar gitu. Tapi once dia bergerak, itu very powerful movement gitu. Kita nggak sangka apa sih hebat Soekarno berdua Hatta bisa mendeklarasi rakyat terus percaya aja gitu. Kalau rakyat nggak percaya kan nggak ada itu. Ya harus percaya dulu. Ya ada orang yang dipercaya oleh rakyat yang bisa berubah gitu. Nah untuk bisa rakyat percaya itu kan kalau zaman dulu kan menulis buku ya. Nah kalau sekarang mungkin bukan buku kali ya, mesti go digital gitu. Itu yang saya berharap itu yang terjadi. Jadi itu kita memahami persoalannya sekarang bagaimana ngatasinnya. Kalau cuma memahami persoalannya nanti kita frustasi sendiri gitu, seolah-olah kita dead end, nggak ada ujungnya gitu. Saya berharap cendekiawan terutama yang muda-muda come with solution gitu, how we can overcome. Budi Utomo cuma dokter kok, bukan politisi, bukan pemerintah, bukan tentara gitu, simple dokter gitu. Dengan logikanya dia mau mengedukate, mengedukate masyarakat gitu. Selamanya saya kira Pak Manuel, kita tidak bisa menghadapi semua rakyat bergerak sama, tapi the critical elite yang harus hidup gitu. The critical elite yang punya kepedulian gitu. Jadi kalau teman saya bilang kalau jejak pendapat itu jangan jejak pendapat secara luar biasa gitu, karena yang biasa itu tidak bereaksi terhadap persoalan ini. Jejak pendapat harus diadakan di kelompok orang yang peduli yang gitu. Maka itu jejak pendapat itu meaning something gitu. Kalau jejak pendapat dari 200 juta doesn't mean anything, karena sebagian besar tidak gitu kan. Kita ada contoh Budi Utomo saya kira itu. Jadi itu menurut saya bagaimana sih kita ngadepin semua gitu. Malahan sekarang ini ada yang lebih parah dari itu. Kalau kita lihat kekayaan alam kita itu punya semua kecuali satu. Kita nggak punya teknologi. Akhirnya itulah yang dia kekayaan alam kita dipakai orang. Teknologi kita sekarang negara kita subur, ngasih makan rakyatnya nggak bisa. What's wrong with that? Laut kita laut yang hebat. Orang lain bisa menikmati laut kita daripada kita sendiri. Gitu. Artinya yang minus kan teknologi gitu. Tapi teknologi itu hanya berkembang di dunia usaha, bukan di lembaga research. Yang di lembaga research itu adalah ilmu pengetahuan gitu.
applied science-nya kan ada di korporasi gitu. Iya. Nah, dengan tadi pengusaha kita terlibat di dalam bentuk oligarki itu membuat ini makin sulit kita keluar gitu. Ini satu fenomena yang selalu mengganggu pikiran saya. Bagaimana ya cara keluarnya gitu? Orang yang harus memperbaiki ke teknologi itu adalah pengusaha, tapi pengusaha pada saat yang sama menjadi the problem gitu. Jadi problem gitu. Kok pengusaha gitu? Saya mungkin pengusaha yang salah gitu ya. Saya nggak punya partai gitu. Saya ditawarin untuk memimpin partai, tapi saya pikir bukan itu tugas pengusaha gitu. Saya anggota partai, tapi bukan punya saya gitu. I'm just begitu lama. Jadi yang menjadi masalah besar itu ada amplifikasi problem dari oligarki dan penguasaan kekayaan alam kita gitu. Jadi faktor kekayaan alam ini ikut menentukan betul ini ya. Oh iya. Kalau kita nggak negara miskin, kita nggak dijajah Belanda. Betul. Kan begitu. Karena faktor kekayaan alam kita ya. Betul. Dan fenomena itu berlaku sampai hari ini. Hari ini. Kita lihat hari ini semua tadi yang oligarki yang disebut oleh Prof. Firman, saya kira pada umumnya sangat berhubungan dengan kekayaan alam. Ya. Betul. Gitu. Ini yang membuat jauh lebih komplit, lebih sulit dibatas. Tapi mudah-mudahanlah saya orang percaya mungkin cendekiawan nanti bisa bicara dari situlah makin banyak cendekiawan bicara, makin ada kemungkinan solusi gitu. Ya, baik Pak Onco, ini hal-hal yang mendasar, tapi kira-kira ini problem yang serius kita hadapi ke depan ini ya. Tadi digambarkan oleh Prof ini, partai yang semakin teralienasi dari rakyat, padahal partai itu kan mesti lahir besar dan berjuang bersama rakyat dengan kata yang selalu Pak Ponco tekankan tuh, tidak mungkin negara ini bergerak tanpa partisipasi politik rakyat gitu. Mungkin saya terakhir, kita dengar akhir-akhir ini, baik Pak Ponco maupun Prof Firman bisa memberikan apa? Ada gagasan bahwa pembangunan yang sudah berjalan sekarang ini perlu dijaga kontinuitasnya. Sampai 2045 kita mencapai Indonesia emas. Nah, dalam kerangka itu ada gagasan ingin membangun koalisi permanen gitu. Dengan meniru pola Barisan Nasional di Malaysia gitu. Apakah ini positif ataukah kita ingin sedang mempertahankan status quo baru gitu? Mungkin kalau Prof, saya ingat ini tadi Prof menyebut siapa Jeffrey Winters. Ini yang terbaru saya ingat ini ada bukunya Marcus Mitzner ya. The Coalition President Make gitu. Dia menyebut ini tren koalisi seperti ini malah merusak katanya, merusak demokrasi Indonesia gitu. Bagaimana Prof menilai gagasan? Iya, karena kecenderungannya akan menjadi kartel. Kartel itu? Iya, karena yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah bukan pemusatan kekuasaan, tapi kritik terhadap berbagai macam kebijakan yang amburadul. Jadi kenapa kehidupan ekonomi kita itu bermasalah gitu ya, dan juga di level Asia Tenggara, Filipina dan Vietnam ini sedang mengancam kita karena mereka akan lebih baik situasi ekonominya ke depan adalah karena memang proses pembuatan kebijakan kita ini bersifat elitis dan oligarkis. Hanya segelintir orang saja yang diuntungkan oleh proses ekonomi yang ada saat ini. Semuanya di balik layar dan pastinya tidak Pancasilais karena tidak ada namanya keadilan sosial di situ. Orientasinya adalah bukan kebangsaan tapi demi kepentingan kelompoknya. Nah, yang di sini diperlukan adalah sebetulnya cara-cara bagaimana ekonomi itu diseimbangkan dengan demokrasi. Karena ibarat pesawat, kalau hanya kuat di kerja-kerja ekonomi, dia akan mengalami turbulence. Karena ekonomi yang berkembang ini tidak bisa di checks and balances. Sehingga di sini ada pemusatan ekonomi yang akhirnya ini untuk siapanya nggak jelas. Justru di sini obatnya, remedinya adalah penguatan demokrasi, penguatan pembangunan politik yang selama era Jokowi ini kelihatannya ditinggalkan. Kalau kita lihat lagi pidato inaugurasi Jokowi di tahun 2019, itu tidak ada kata-kata demokrasi, tapi lebih pada investasi ekonomi, kerja, sama seperti Orde Baru sebetulnya ya. Sehingga tidak ada kontrol terhadap jalannya ekonomi. Akibatnya negara yang demikian kaya ini nggak jelas untuk siapa. Oleh karena itu bukan ingin mencontek liberal, tapi banyak negara-negara sukses secara ekonomi justru karena mengalami pengawasan yang intensif dari kalangan oposisi dan di kalangan masyarakat agar kebijakannya ini jelas dari mana untuk siapa. Sebaliknya
bisa juga kita menggunakan cara-cara tangan besi untuk sukses secara ekonomi, versi Cina misalnya, versi Singapura, tapi itu bukan yang diharapkan oleh founding fathers kita. Founding fathers kita mewarisi negara ini sebagai negara yang demokratik, bukan negara yang otoriter. Sehingga kalau kita memilih satu koalisi permanen yang esensinya adalah otoritarian, itu sebenarnya kita melanggar apa yang sudah menjadi warisan bangsa kita sebagai bangsa yang harusnya demokratik. Kita menafikan kerja-kerja para pendiri bangsa kita sendiri gitu, untuk menciptakan suatu negara yang demokratik. Oleh karena itu saya kira pilihannya adalah bukan kemudian menggeser demokrasi menjadi semi demokrasi atau bahkan otoritarian, tapi justru makin memperkuat demokrasi. Dan inilah sebetulnya tugas yang sedang menunggu kita sebagai kelompok yang bangga dengan keindonesiaannya, dan juga kelompok yang mendambakan demokrasi bisa berjalan dari sisi prosedural dan substansial. Nah, caranya adalah kita berkolaborasi. Karena dalam momen-momen politik kita, entah itu di tahun 59, 66, 98, itu adalah hasil kerja kolaborasi sebetulnya. Sehingga intelektual harus berkolaborasi dengan kalangan politisi yang masih waras, katakanlah begitu, dan kalangan-kalangan lain yang memang punya komitmen kuat untuk membangun Indonesia yang lebih demokratis lagi. Kalau Pak Ponco melihat bagaimana ini? Ya saya kira gini, fenomena ini mengkhawatirkan saya gitu. Ya, mengkhawatirkan Pak. Mengkhawatirkan karena saya sering berpikir, kenapa sih dulu kita Majapahit itu negara yang hebat, tiba-tiba bisa dijajah beratus-ratus tahun. Kok apa sih, what's wrong gitu? Itu ada pasti salah satu pikiran. Karena feodalisme dan kekayaan alam itu berkolaborasi dengan demikian rupa yang anti demokrasi, yang menyebabkan kita terjajah gitu. Manakala feodalisme itu kuat, dan di antara feodalisme itu ada fragmentasi gitu, maka itu ada ruang yang selalu kita dengar zaman dulu, politik divide impera gitu. Itu yang terjadi gitu. Ini sebetulnya politik divide impera itu bisa diatasi kalau tidak berkumpul kekuatan di satu tangan gitu, harus di banyak orang gitu. Itulah cara untuk kita mengatasi itu semua. Tapi sekali lagi kok indikasi-indikasi ini makin lama makin kuat gitu ya. Jadi masalah gitu. Tentu tadi menambahkan pertanyaan, orang yang masih peduli Indonesia, itulah jawabannya. Cendekiawan yang masih peduli gitu. Karena mereka diberi ilmu to solve the problem gitu. Juga kalau orang yang kaya tiba-tiba hanya mikirin diri sendiri, sama dong. Kalau ada orang yang pandai cuma mikirin diri sendiri, problemnya sama itu. That's the problem gitu. Orang yang cendekiawan mesti gitu. Dulu ada teori gini, gini. Sebetulnya di barat itu kan kalau orang yang pintar tuh bisa di mana tinggal, kenapa mesti di ketergantungan? Malahan ada dulu kebanggaan bahwa kebangsaan itu udah nggak perlu lah gitu. Iya, bagi orang yang pandai, orang yang kaya, orang yang punya kontak banyak, tinggal dimanapun di dunia nggak ada masalah gitu. Tetapi majoritarian 99% dari rakyat kita tidak termasuk yang itu. Orang kita bodoh, orang kita miskin, orang kita tolol. Dia ketergantungan sama bangsa, sama negara ini besar sekali gitu. Jadi jangan kita pikir pakai teori semua orang tuh seperti yang liberal itu kan menguntungkan yang kuat gitu. Menguntungkan yang kuat, yang lemah mah celaka aja begitu. Nah, itu yang menurutnya kita jawab. Enggak begitu cara menjawabnya. Dulu kita pernah menjadi bangsa-bangsa yang besar. Kita punya teknologi yang kuat di masa lampau. Tentu ada filosofi, ada nilai yang kita piara baik gitu. Yang paling besar itu piala Bhinneka Tunggal Ika, itu satu sistem. Konflik agama itu kan 1000 tahun lalu sudah ada ya, tapi kita bisa mengatasi, para leluhur kita bisa mencari solusi gitu. Oleh karena itu saya berpendapat barangkali sekarang kita mesti memperkokoh nilai-nilai itu sebagai satu binding factor keindonesiaan kita. Baik Pak Bejo. Baik para pemirsa sekalian, demikian perbincangan kita pada kali ini dengan topik yang sangat menarik, bagaimana kita memaknai momen politik penting yang baru saja berlangsung, pemilihan umum 2019
2024, baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Dari Prof. Firman kita sudah mendengar banyak hal, mencerahkan kita. Kita prihatin Prof, tapi kita percaya bahwa ada harapan untuk perubahan yang lebih baik ke depan. Dan tadi digarisbawahi oleh Pak Ponco, selama kaum cendekiawan masih terus kritis dan berbicara, kita masih optimis gitu. Saya kira saya ingin menutup pembicaraan kita sekali ini dengan ucapan sekali lagi terima kasih kepada kepada Pak Ponco. Demikian para pemirsa diskusi kita dalam rangkap siaran podcast Tiga Rana Pancasila pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.